Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pecinta, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, kita bisa kembali lagi pada kajian kita. Kita bisa kembali lagi pada tayangan-tayangan yang senantiasa kita tunggu-tunggu, yaitu kajian-kajian yang ditayangkan pada channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga keluarga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapatkan kehidupan yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib pada pembahasan tentang fikih pernikahan atau yang lebih dikenal dan diistilahkan dengan sebutan fikih munakahat. Kajian kita membahas tentang hukum-hukum khulu. Setelah kita panjang lebar membahas tentang bagaimana seandainya terjadi syikok, terjadi cekcok dan perselisihan antara suami dan istri, yang itu sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita masuk pada faslun fi ahkamil khul'i, pasal yang menerangkan tentang hukum-hukum khulu. Sebelum kita membahas tentang hukum-hukum tersebut, maka penting bagi kita semuanya untuk mengerti tentang apa yang dimaksud dengan khulu itu sendiri. Karena sebagaimana kaidah yang pernah disampaikan oleh para ulama, yang mana para ulama juga pernah mengatakan al-hukmu far'un an tasawwurihi. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu butuh kepada tasawwur, penggambaran tentang sesuatu itu sendiri. Sebelum kita membahas tentang hukum-hukum khulu', maka penting bagi kita semuanya untuk mengerti tentang seperti apa yang dimaksud dengan khulu' itu sendiri. Dan itu disinggung secara singkat oleh kitab Fathul Qorib, yaitu oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi. Dalam hal ini beliau menyatakan faslun fi ahkamil khul'i. Ini adalah fasal fi ahkamil khul'i, tentang hukum-hukum khulu'. Beliau menyatakan wa huwa, kata-kata khul'i bi dhammil kha'i al-mu'jamati, dengan mendommahkan huruf kha al-mu'jamati yang ada titiknya. Berarti bacanya adalah khul'un. Kata-kata khul'un itu mustaqqun minal khal'i. Kata-kata khul'un itu mengambil dari kata-kata khal'un bi fathiha, dengan menfathahkan huruf kha. Jadi awal mula kata dasarnya adalah khal'un dengan menfathahkan huruf kha. Lalu kemudian pembahasan atau pengertian kata-kata khul'un ini diambil, substansinya ini dipinjam dan digunakan sebagai istilah pada kajian ini, sehingga berubah menjadi kata-kata khul'un. Ya. Wahua, kata-kata khul'un, kata beliau, maknanya adalah an-naz'u, pencabutan. Ketika ada pencabutan, maka itu boleh disebut dengan khul'un. Oleh karena itu sesuai dengan nanti pemaknaan kata-kata khul'u dalam sudut pandang syariat. Oleh karena itu beliau kemudian menyampaikan wasyar'an, secara syariat pengertian khul'un adalah furqatun bi'iwadin maksudin. Yang dimaksud dengan khulu' adalah furqatun, adalah perpisahan antara suami dengan istri, namun perpisahan ini bi'iwadin maksudin, ada iwadnya, ada penggantinya berupa harta yang diberikan dari pihak istri kepada suami. Ketika ada perpisahan antara suami dan istri, yang kemudian dalam perpisahan ini ada pensyaratan penyerahan satu nominal harta dari pihak istri, baik secara langsung atau dari orang lain, dari pihak istri intinya, diserahkan kepada suami, dan suami itu kemudian mengiyakan perpisahan ini, maka inilah yang disebut dengan akad khulu'. Sebenarnya akad khulu' ini sendiri tidak jauh beda dengan akad tolak.
atau akad cerai. Hanya saja nanti bedanya kalau akad cerai itu tanpa adanya iwat, tanpa adanya pengganti berupa nominal harta yang diberikan kepada suami. Dan kalau tolak itu muncul dari lisannya si suami yang punya inisiatif, yang punya gagasan, dan memunculkan sigot, memunculkan kata-kata tolak, itu semuanya dari pihak suami. Namun kalau khulu bukan seperti demikian. Walaupun itu sebenarnya juga talak juga, khulu adalah talak. Tapi yang punya inisiatif dan gagasan untuk pisah bermula dari pihak si istri. Baik itu secara langsung dari istrinya sendiri atau mungkin dari orang lain yang membela hak-hak si istri. Dia yang punya gagasan untuk lepas dan pisah dari ikatan rumah tangga, dari ikatan pernikahan. Ini definisi atau pengertian dari khulu itu sendiri. Sebelum kita lanjut menuju pembahasan tentang hukum-hukum khulu ini sendiri, penting bagi kita juga supaya kita memahami tentang dalil-dalil dari pensyariatan khulu itu sendiri. Beliau, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib, memberikan beberapa dalil tentang pensyariatan khulu ini sendiri. Setidaknya beliau di sini menyebutkan 3 dalil. Namun kami cukupkan dengan 2 dalil karena yang atasnya yang pertama mengambil dari ayat suci Al-Quran yang nanti muatannya sama dengan dalil yang kedua. Yaitu dalil pertama adalah dari ayat suci Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam salah satu ayat, yaitu dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Yang artinya fala junaha 'alaihima, maka tidak ada salah dalam istri ataupun si suami. Si istri tidak dianggap salah ataupun si suami tidak dianggap salah fi maftadat bih, dari atau dalam hal yang telah diserahkan, disepakati dari pihak istri kepada suami. Para ulama memahami ayat ini memiliki makna atau maksud tujuan, yaitu yang dimaksud dengan khulu. Istri meminta pisah dari ikatan pernikahan dari suaminya, namun dengan menyerahkan suatu nominal harta tertentu kepada si suami. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan sebutan khulu. Dalil kedua tentang pensyariatan khulu ini sendiri adalah dalam sebuah riwayat hadis yang ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau, bahwasanya dulu ada seorang sahabat perempuan. Sahabat perempuan ini bernama Ummu Habibah, yang mana waktu itu Ummu Habibah pernah meminta pisah dari suaminya, yang mana suami beliau ini bernama Sabit bin Qais. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu ada pasangan suami istri, yang mana istrinya itu bernama Ummu Habibah dan kemudian suaminya ini bernama Sabit bin Qais. Saat itu Ummu Habibah ini datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Ummu Habibah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Sabit bin Qais, sesungguhnya suamiku yang bernama Sabit bin Qais, ma'ataba wa ma'anqama, beliau tidak pernah dicela, beliau tidak pernah dianggap jelek fi khuluqin waladinin, dalam masalah akhlak ataupun agamanya." Artinya suami beliau yang bernama Sabit bin Qais merupakan seorang laki-laki yang memiliki perangai baik, akhlak yang baik, dan agama yang baik. Artinya beliau tidak punya cacat dalam segi akhlak ataupun agama. Walakinni, akan tetapi saya, katanya Ummu Habibah, akrahul kufra fil islami ay kufranan nikmatil asyir. Saya itu kurang suka kalau ada orang yang mengkufuri nikmat dalam masalah rumah tangga. Ini suatu bahasa kiasan dari pihak Ummu Habibah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak secara terus terang menceritakan
kemelut apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Beliau menggunakan bahasa yang global, menggunakan bahasa yang umum, yaitu penyebutannya kufur nikmah fil asyir, mengkufuri nikmat dalam masalah keluarga, tanpa memperinci kufur nikmat yang seperti apa yang beliau maksudkan. Ini merupakan satu tauladan, suatu contoh yang baik bagi kita semuanya ketika kita memiliki masalah dalam rumah tangga, supaya tidak mudah-mudah menceritakannya kepada orang lain, apalagi cerita itu dengan bahasa yang sangat rinci, detail kepada pihak lain. Dan ini sesuai dengan anjurannya Rasulullah SAW. Seburuk-buruk laki-laki adalah yang menceritakan hal-hal intern, hal-hal yang privasi dalam rumah tangganya kepada orang lain. Begitu juga seburuk-buruk perempuan adalah mereka orang perempuan yang menceritakan hal-hal privasi dalam rumah tangganya kepada orang lain. Dan ini betul-betul diikuti oleh sahabat perempuan yang bernama Ummu Habibah. Beliau hanya membahasakan kufru nikmatin fil asyir. Hanya seperti itu saja. Lalu kemudian beliau melanjutkan ketika menyampaikan keluh kesahnya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, li'anna zaujata la yakhlu li'anna zauja la yakhlu an ni'matin ala zaujati fala yaqumu bisyukriha ghaliban. Sebenarnya juga banyak, wahai Rasulullah, suami-suami itu yang mendapatkan nikmat dari istrinya. Artinya ketika seorang laki-laki ini memiliki seorang istri, dalam hal atau kondisi seperti ini, si laki-laki ini mendapatkan banyak kenikmatan dengan keberadaan si istri. Akan tetapi kemudian fala yakum bisyukriha ghaliban, si laki-laki atau si suami kurang bisa mensyukuri tentang keberadaan istrinya. Biasanya seperti itu, ghaliban. Ini curhatan seorang perempuan, curhatan seorang istri di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun dengan bahasa yang seperti itu, beliau agaknya sudah memahami apa yang menjadi maksud dari Ummu Habibah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Habibah, aturdina alaihi hadikotahu, apakah engkau sudah mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh Thabit bin Qais kepadamu? Artinya dulu ketika Sayyidina Thabit bin Qais ini menikah dengan Ummu Habibah, maharnya salah satunya berbentuk sebuah taman, sebuah kebun, bustan, yang dihadiahkan sebagai mahar kepada Ummu Habibah. Dan ketika Ummu Habibah ini berkisah kepada Rasulullah tentang keluh kesahnya beliau dalam rumah tangga, Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah mengembalikan kebun itu kepada Thabit bin Qais? Lalu kemudian Ummu Habibah menyatakan, faqalat, na'am, ya wahai Rasulullah, kebun yang dulu diberikan kepada saya sudah saya kembalikan kepada Thabit bin Qais. Faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Thabit bin Qais, kepada suaminya Ummu Habibah, yang mana saat itu Rasul berkata, akbilil hadikota wa talliqha tatliqa. Terimalah imbalan dari pihak istrimu berupa kebun yang dikembalikan ini, ya, terima itu, wa talliqha tatliqa, dan talaklah istrimu. Nah, dari riwayat hadis yang seperti ini, para ulama menyatakan ini merupakan dalil atau dasar tentang pensyariatan khulu. Dan ulama-ulama juga memberikan pernyataan bahwa peristiwa yang dialami oleh Ummu Habibah dengan suaminya yang bernama Thabit bin Qais itu merupakan khulu yang terjadi pertama kali dalam sejarah Islam. Awal mula khulu ini muncul itu pada masa Rasulullah SAW, yang kejadiannya adalah pada peristiwa Sayyidina Thabit bin Qais dengan istrinya yang bernama Ummu Habibah. Dan ketika Ummu Habibah menyatakan seperti demikian dengan menyampaikan keluh kesahnya beliau kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian menyatakan kepada Thabit bin Qais, akbil wa talliqha tatliqa, terima kebun itu yang sudah dikembalikan oleh istrimu dan talaklah istrimu.
justru malah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan berarti khulu itu sendiri merupakan suatu hal yang diperbolehkan oleh syariat kita, diperbolehkan oleh agama kita selama memang memenuhi kriteria-kriteria untuk menjadi boleh. Untuk masalah hukum khulu ini sendiri, Syekh Baijuri menyatakan wa asluhu al-karoha. Hukum asal tentang khulu ini adalah makruh. Kat tolaki, yang mana hukum khulu ini sama seperti hukum talak, sama seperti hukum cerai, yaitu hukum asalnya adalah makruh. Sebab adanya hadis yang lain, adanya riwayat yang lain bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan abghadul halal ilallahi at-tolak. Paling tidak disukai atau hal yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang halal adalah masalah talak. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa hukum Allah itu ada dua macam. Ada hukum taklifi dan ada hukum wadai. Untuk hukum taklifi, isinya pun juga ada dua macam, yaitu halal dan haram. Adapun hukum taklifi yang halal, isinya ada 4, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Sehingga talak ini sendiri merupakan suatu hal yang pada dasarnya halal, namun dia berhukum makruh. Bisa jadi nanti pada kondisi-kondisi tertentu, talak atau khulu itu tidak lagi menjadi makruh, dia bisa menjadi mubah. Atau dalam kondisi-kondisi yang lain, talak dan khulu ini bisa menjadi sunnah atau bisa menjadi wajib, tergantung situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri. Kira-kira seperti apa kondisinya, maka di situ hukumnya juga akan berbeda. Dan inilah yang menjadi pemahaman dari satu kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu senantiasa berputar dengan ilat hukumnya, dengan alasan hukumnya. Ketika alasannya ada, maka hukum itu ada. Ketika alasannya berubah, maka hukum pun juga bisa berubah. Ketika tidak ada alasan-alasan yang bisa membenarkan talak atau khulu ini berhukum makruh, maka hukum khulu atau talak bisa berubah menjadi selain makruh. Tapi ketika ada alasan-alasan untuk makruh, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu hukumnya adalah makruh. Nah, ini penting untuk kita pahami, penting untuk kita mengerti supaya kita tidak salah paham lagi tentang apa yang dimaksud dengan talak, apa yang dimaksud dengan khulu. Sebagaimana tadi sudah kami terangkan di awal bahwa ada perbedaan yang tipis antara talak dengan khulu. Untuk hal-hal yang lain, pada dasarnya khulu merupakan cabang atau hal yang sejenis dengan talak. Yang jelas, dua-duanya baik talak ataupun khulu itu pada dasarnya merupakan wewenang dari pihak suami. Jika suami mengiyakan permintaan istri, maka bisa terjadi talak. Jika si suami tidak mengiyakan atau tidak menerima iwat atau pemberian sebagai ganti rugi kepada suami ini, maka ini belum bisa menjadi talak. Sehingga keputusan akhir masih tetap berada pada tangan si suami. Nah, inilah kiranya pembahasan dan kajian pembuka tentang fasal masalah khulu. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa memberikan gamblang, bisa memberikan pandangan yang gamblang, pemikiran yang cerah, sehingga teriring harapan dan doa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala hal yang tidak menyenangkan, dari segala hal yang tidak kita inginkan, sehingga mudah-mudahan keluarga kita semuanya bisa menjadi keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, keluarga yang penuh dengan rasa cinta, keluarga yang penuh dengan rasa sayang, yang mana keluarga seperti ini adalah keluarga-keluarga yang bisa membanggakan hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.